Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Bagus Wijaksono. Saya kelas 11 IPA 3 dan di sini saya akan mempresentasikan transformasi geometri yang akan disampaikan oleh permateri dari teman saya yaitu Alia Salsabila, Muhammad Firjawan, saya sendiri, dan Yosia Petersen Segar. Oke. Transformasi geometri. Apa sih transformasi geometri? Transformasi geometri adalah proses pemindahan atau pembentukan hasil suatu bayangan dari suatu titik atau pada kurva. Yang dimaksud perpindahan dalam transformasi geometri adalah posisi dari suatu posisi awal atau sering disebut juga X, Y ke posisi lain, yaitu X aksen atau Y aksen, atau disebut juga bayangan dari titik asal. Nah, transformasi geometri ini memiliki jenis-jenis, yaitu yang pertama ada translasi atau disebut juga pergeseran, yang kedua ada refleksi atau pencerminan, yang ketiga ada rotasi, perputaran, dan yang terakhir ada dilatasi. Oke, kali ini saya akan membahas tentang rotasi. Pengertian rotasi. Rotasi atau perputaran adalah transformasi dengan proses pemutaran sembarang titik lain terhadap titik tertentu atau titik pusat. Nah, suatu rotasi ditentukan sebagai berikut. Titik pusat rotasi. Titik pusat rotasi adalah titik tetap digunakan sebagai acuan untuk menentukan arah dan besar sudut. Yang kedua ada besar sudut rotasi. Besar sudut rotasi menentukan besarnya rotasi. Ukuran dinyatakan dalam derajat, radian, atau bilangan pecahan terhadap suatu putaran penuh. Yang ketiga, ada arah sudut rotasi. Nah, rotasi ini memiliki arah positif bila rotasi tersebut berlawanan dengan arah jarum jam. Dan sebaliknya, sedangkan rotasi memiliki arah negatif bila rotasi tersebut searah dengan arah putaran jarum jam. Baik, selanjutnya akan ada rumus-rumus dari rotasi. Untuk mencari bayangan oleh suatu rotasi, dapat menggunakan rumus umum transformasi geometri, yaitu titik bayangan sama dengan matriks atau di dalam rotasi ini matriks rotasi dikalikan dengan titik awal. Nah, rumus rotasi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bila titik itu berada pada pusat 0,0. Bila pada 0,0 yaitu X aksen, Y aksen sama dengan cos theta, sin negatif sin theta, cos theta dikalikan dengan titik asal yaitu X, Y. Dan yang kedua, ada titik pusatnya itu berada pada A, B, tidak berada pada 0,0. Nah, rumus ini adalah X dikurangin P, atau bisa juga diganti X dikurang A, Y dikurang B, sama dengan cos theta, negatif sin theta, cos theta, itu merupakan matriks rotasi. Dikalikan dengan X dikurangin dengan P, atau titik pusatnya itu A, berarti X dikurang A, dan Y negatif B, bila titik pusat itu A, B. Oke. Saya di sini akan menjelaskan dapat dari mana sih ini rumus. Itu kita buat misalkan ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, misalkan ini titiknya, titik asal, ini sudut alfa, dan ini kita akan rotasikan sebesar beta. Oke. Ini X, Y, ini X aksen, Y. Oke, X, di sini Y. Dan di sini R atau jari-jari.
ini akan membentuk sebuah lingkaran bila kita putar rotasi sejauh 360. Dan kita akan mencari X-nya itu dengan rumus X per R sama dengan cos dari alfa. Sehingga X itu sama dengan R dikalikan cos alfa. Oke. Selanjutnya yang Y per R sama dengan sin alfa. Sehingga Y sama dengan R dikalikan sin alfa. Oke. Selanjutnya kita akan mencari titik bayangannya, yaitu ini. Titik bayangan ini mempunyai sudut yaitu alfa ditambah beta. Oke. Y aksen. Maka X aksen per R sama dengan cos alfa ditambah beta. Maka X aksen sama dengan R dikalikan cos alfa ditambah beta. Oke. Untuk yang Y sama Y aksen per R sama dengan sin alfa plus beta. Sehingga Y aksen memiliki rumus R dikalikan cos alfa plus beta. Oke. Dengan diketahui X aksen sama dengan R cos alfa plus beta, kita bisa mencari bayangannya, yaitu kita tulis kembali menjadi X aksen sama dengan R dikalikan cos alfa plus beta. Nah, kalian masih ingat rumus cos alfa plus beta pada trigonometri, yaitu cos sin. Oke, dapat kita tulis di sini X aksen sama dengan R dikalikan dengan cos alfa cos beta dikurangin sin alfa sin beta. Oke. Sehingga ini kita kalikan silang. R cos alfa cos beta dikurangi R sin alfa sin beta. Oke. Kita di sini kan ada R cos alfa. Nah, kita mempunyai rumus R cos alfa itu sama dengan X. Dapat kita rubah di sini sama dengan X cos beta dikurangi, dan R sin alfa di sini kita punya rumus yaitu Y, kita ubah menjadi Y sin beta. Oke. Selanjutnya untuk yang Y aksen sama. Y aksen sama dengan R dikalikan dikalikan sin alfa plus beta. Nah, pada rumus trigonometri sin alfa plus beta yaitu sin cos sin, dan tandanya itu tetap positif. Y aksen sama dengan R sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta, sehingga diperoleh R kita kalikan silang sin alfa cos beta ditambah dengan R cos alfa dikali sin beta. Oke. Sehingga R sin alfa kita punya Y, kita ganti Y cos beta plus R cos alfa itu kita ubah menjadi X sin beta. Oke.
Selanjutnya untuk itu kita jadikan matriksnya y x aksen, y aksen sama dengan ini x-nya itu x cos beta min y sin beta di sininya kita pindah ruas s sin x sin beta plus y cos beta, sehingga rumus matriks kita dapatkan x y aksen sama dengan ini cos beta min sin beta, di sini sin beta plus cos beta dikalikan dengan x dan y. Oke. Dari sinilah tercipta rumus yang menuju pada titik pusat 0,0. Oke, selanjutnya untuk yang titik berdasarkan A, B. Misalkan kita translasikan, jadi translasikan titik ini, titik 0, ditranslasikan ke ini, titik ini. Misalkan ini A, B, ini. Nah, ini kita rotasikan. Nah, kita punya rumus, konsepnya sama aja dengan X, Y aksen. Kan asalnya ini X aksen, Y aksen. Sama dengan matriks ini, kita gunakan konsep translasi. Nah, yang pertama yaitu X awalnya itu kita beri X bintang. X bintang sama dengan X plus alpha, dan Y bintangnya itu Y plus beta. Ini Y bintang X bintang itu yang pada 0,0. Nah, sehingga akibatnya itu X sama dengan X aksen dikurangi dengan A. Y sama dengan Y aksen kurangin B. Nah, untuk yang X aksen pun sama. Jadi bayangannya pun X aksen sama dengan X min A, Y aksen sama dengan Y min X aksen, Y aksen dikurangin A. Nah, dari sini kita masukkan rumus rotasinya yaitu X aksen dikurangi alpha, Y aksen kurangin B, kurangin alpha, kurangin A sama dengan matriks rotasinya dikali dengan X min alpha, Y min B. Nah, oke. Inilah terciptanya rumus yang tadi. Baik, selanjutnya kita beralih kepada contoh soal. Nah, di sini ada kurva parabola X sama dengan Y sama dengan X kuadrat plus 3X dikurang 2. Jika dirotasikan sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam dengan berpusat pada 5,2 akan menghasilkan kurva dengan persamaan. Oke, kita tulis di sini jawab. Oke. Kita langsung masukkan ke rumusnya aja. Tadi yang berpusat pada A, B. Jadi X aksen dikurangin, langsung kita tulis saja ya. X aksen min 5, Y min 2. Sama dengan matriks rotasinya itu cos 180 itu min 1, negatif sin 180 itu 0, 0, negatif 1. Dikalikan dengan X
kurang 5, Y kurang 2. Oke. Selanjutnya, ini kita akan mencari titik X dan Y-nya, maka yang matriks rotasi kita pindahkan menjadi dibagi, karena matriks tidak ada dibagi menjadi inverse. Maka dapat kita tulis X min 5, Y min 2 sama dengan inverse dari ini 1 per determinan. Determinan ini dikalikan dengan ini menjadi 1 dikurang dengan 0 berarti 1 per 1 dikalikan dengan negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan X min 5, Y min 2. Oke. Selanjutnya X, Y sama dengan 1, 0, 0, min 1, min 1, X min 5, Y min 2, ditambah, yang ini pindah ruas, 5, 2. Nah, selanjutnya, terperoleh bahwa X itu sama dengan, ini, kita kalikan matriks ini dengan matriks ini menjadi negatif X plus 5, langsung saja plus 5. Menjadi negatif X plus 10. Selanjutnya untuk yang Y, yaitu 0 dikalikan X menjadi 0, 0, negatif 1 dikalikan Y, negatif Y, plus 2 ditambah dengan 2 sama dengan negatif Y plus 4. Oke, kita punya rumus ini, maka kita substitusikan pada persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 2. Y-nya itu tadi negatif Y plus 4 sama dengan X kuadratnya itu negatif X plus 10 kuadrat plus 3 dikali negatif X plus 10 min 2. Nah, di sini negatif Y plus 4 sama dengan, ini dikuadratkan menjadi X kuadrat plus dikurangin 20X plus 100 dikurangin 3X plus 30 dikurangin 2. Oke, sehingga negatif Y sama dengan X kuadrat dikurangin 23X ditambah 124. Nah, atau sama juga dengan Y sama dengan negatif X kuadrat plus 23X min 124. Oke, ini penyelesaiannya. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua. Di titik A, A, B dirotasikan dengan 90 derajat searah putaran jarum jam dengan pusat 0,0 menghasilkan bayangan A aksen yaitu negatif 1 min A, negatif 3. Dan titik A-nya itu adalah jawab. Ini berarti kita pakai rumus yang pertama, titik pusat 0,0 yaitu X aksen Y aksen dengan cos theta negatif sin theta sin theta cos theta dikalikan dengan X Y. Oke. Selanjutnya X aksen itu kita peroleh dari soal 1 min A, Y aksennya itu negatif 3. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui bahwa cos theta itu cos 90 searah putaran jarum jam. Berarti searah putaran jarum jam berarti bernilai negatif. Karena cos 90 itu adalah 0, berarti tidak mempengaruhi nilai. Sin theta itu nilainya 1. Sin 90 itu nilainya 1. Di sini ada negatif, berarti negatif 1. Dan searah
karena searah putaran jarum jam, berarti balik menjadi 1. Dan sin theta, karena tidak ada negatif, berarti di sini negatif 1, cos theta tetap 0, dikalikan X-nya itu A, Y-nya itu B. Oke. Lalu kita kalikan, garis kali koron. 1 min A sama dengan 0 dikalikan A 0, berarti 1 dikalikan itu 1 dikalikan B jadi B. Selanjutnya yang negatif 3 sama dengan negatif 1 dikalikan A berarti negatif A. Berarti A sama dengan 3. Lalu yang ini kita substitusikan bahwa A-nya itu menjadi 1 dikurangin A-nya itu 3 sama dengan B. Maka B-nya B sama dengan negatif 2. Maka A, B itu sama dengan 3, negatif 2. Selesai. Baik, terima kasih. Materi rotasi yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wow. Baik teman-teman, di sini saya Yosia Peterson Sigar ingin melanjutkan presentasi materi tentang transformasi geometri. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dilatasi. Dilatasi adalah perubahan ukuran atau transformasi, memperbesar atau memperkecil. Suatu benda sebagai hasil dari perkalian dengan faktor skala tertentu, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi dapat dipahami sebagai bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada sifat-sifat dilatasi. Kalau tadi kita mengenai tentang pengertian, kita berlanjut ke sifat-sifat. Yang pertama yaitu setiap bangun yang dilatasikan dengan faktor skala K bisa berubah atau tetap bentuknya dan ukurannya. Jika K sama dengan 1, bentuk ukurannya bangun tetap. Jika K tidak sama dengan 1, bentuk dan ukurannya pasti akan berubah. Dan yang kedua, determinan matriks transformasi dengan faktor skala K yaitu K2. Yang ketiga, perbesaran dan pengecilan tergantung dari nilai K. Yang keempat, pengawetan atau mempertahankan ukuran sudut. Nomor 5, memetakan garis menjadi garis. Oke, kita beralih ke rumus-rumus dilatasi. Definisi dilatasi terhadap titik pusat P dalam kurung A, B dengan faktor skala K adalah sebagai berikut. X aksen sama dengan A plus K dalam kurung X min A dan Y aksen sama dengan B plus K dalam kurung Y min B disebut persamaan dilatasi terhadap titik pusat P dalam kurung A, B. Baik, di sini ada gambar, bisa teman-teman lihat. Yang pertama itu dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor dilatasi K. Oke, rumus, ada rumus di sebelah kanannya bisa teman-teman lihat, ada A, X, Y, dilatasikan 0, K dengan skalanya menjadi A aksen dalam kurung KX, KY. Oke, versi matriksnya tidak ketinggalan yaitu X aksen, Y aksen, terus sama dengan K, 0, 0K. Terus ada dikali X dan Y. Oke, yang kedua, dilatasi dengan pusat P, A, B, dan faktor dilatasi K. A, X, Y, dilatasi P, K, maka menjadi A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Dengan X aksen min A sama dengan K dalam kurung X min A, dan juga dengan Y aksen min B sama dengan K dalam kurung Y min B. Versi matriksnya, X aksen, Y aksen sama dengan K 0, 0K dikali X min A, Y min B, ditambah dengan A, B. Kita ke slide berikutnya ya teman-teman. Oke, di sini ada contoh soal dilatasi. Baik, di sini saya akan mengerjakan contoh soal yang pertama. Ya, baik bisa teman-teman lihat penyelesaiannya di slide berikutnya. Baik, disimak penjelasannya. Yang pertama yaitu kita tuliskan dulu rumusnya. X aksen, Y aksen, oke, sama dengan K, K di sini yaitu skala 0, 0K, oke, kali dengan X min AB
Maaf, maksud kami AY dikurang dengan B. Baik, kita tambah dengan AB. Kita tinggal masukin angka yang seperti tadi di soal, berarti sama dengan skala yang sudah diketahui tadi, yaitu kita lihat, bisa kita lihat, skala sama dengan min 3. Oke, kita tulis di sini min 3. 0, 0, kita tulis lagi, K lagi, berarti min 3. Oke, kita kali lagi. X-nya. Oke, X-nya di sini yaitu min 2 dan min 3. Y-nya di sini min 1 dan B-nya 4. Baik. Ditambah dengan A-nya di sini yaitu 3, B-nya 4. Oke. Terus dulu. Oke. Lalu kita kalikan. Lalu min 1. Min 5. Baik. Karena ini hasil dari sini 2 dikurang 3, hasilnya min 1. Min 1 dikurang lagi 4, menjadi min 5. Oke. Kita ini 3, 4. Maaf, maksud kami digabung saja, tidak dikali ya, karena tidak ada tanda titik. Baik, kita lanjut. Sini 315 plus 34. Aksen. Y aksen. Sama dengan 619. Baik, di sini hasilnya kita bisa dapat, berarti X aksen sama dengan 6. Di sini Y aksen. Y aksen sama dengan 19. Jadi, bayangan titik P titik P 2, min 1 dilatasi terhadap titik pusat, A 3,4 adalah, kita masukin jawabannya di sini, 6,19. Oke. Contoh soal kedua. Oke, di sini ada sebuah persegi ABCD yang memiliki titik sudut, yakni A 1,4, B 3,4, dan C 3,1, dan D 1,1. Jika persegi tersebut dilatasi atau diperbesar 2 kali dengan titik pusat 0,0, tentukan bayangan bangun tersebut. Nah, di sini mudah saja ya teman-teman, diperbesar 2 kali artinya semua sudut tersebut dikali dengan 2. Oke, kita langsung saja ke di sini. Diketahui titik sudut A sama dengan 1,4, titik sudut B sama dengan 3,4, titik sudut C sama dengan 3,1, titik sudut D sama dengan 1,1. Oke, masing-masing kita kalikan 2. A-nya menjadi 2 kali 1,4, yaitu hasilnya 2,8, dan B kita kalikan dengan 2, 3,4-nya menjadi 6,8, dan C-nya 3,1 kita kalikan 2 menjadi 6,2, dan D 1,1 kita kalikan 2 menjadi 2,2. Baik, agar lebih jelas, teman-teman boleh lihat di gambar ini. Oke, di sini sudut A yang sebelum dilatasikan 2 kali, baik, bisa teman-teman lihat perbandingan ukurannya. Balik lagi ke pengertian yang tadi, dilatasi itu memperbesar tapi tidak mengubah bentuk ukuran tersebut. Misal, persegi, sudah kita 2 kali perbesar, tetap bentuknya persegi. Oke, tidak berubah menjadi segitiga, apalagi layang-layang. Itu nggak mungkin banget ya kan?
Ini sini ada keterangannya A 1,4, A aksen yang sudah tadi dikalikan dengan 2 menjadi 2,8, dan seterusnya teman-teman bisa lihat sendiri. Selanjutnya, saya Alia Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan pengertian transaksi. Transaksi disebut penggeseran. Transaksi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Sifat-sifat transaksi adalah seluruh titik pada benda yang ditransaksi ikut bergerak dengan arah dan jarak yang sama. Luas benda asli sama dengan luas benda bayangan-bayangan sama dan sebangun dengan benda aslinya. Di sini mempunyai rumus-rumus transaksi. Rumus transaksi yaitu X action, Y action sama dengan A, B tambah X, Y. Di sini ada keterangan yaitu X action, Y action, titik bayangan. A, B vektor transaksi, X, Y titik asal refleksi. Di sini saya mempunyai contoh-contoh soal transaksi, yaitu titik P, action, 2,-4 adalah bayangan titik P 3,5 oleh transaksi T. Tentukanlah transaksi T. Di sini ada pembahasan, yaitu T, A, B, di P 3,5 sehingga ditransaksikan P action 3 tambah A, 5 tambah B sama dengan P action 2,-4. Sehingga diperoleh 3 tambah A sama dengan 2. Maka A sama dengan -1. Selanjutnya 5 tambah B sama dengan -4. Maka B sama dengan -9. Jadi transaksi T sama dengan -1, -9. Di sini ada contoh kedua, yaitu tentukan bayangan titik 3,-7 oleh transaksi 4,2. Di sini ada pembahasannya juga, misalkan titik P 3,-7 dan T 4,2. Dan ada P juga, yaitu 3,-7 ditransaksikan P action 3 tambah 4, -7 tambah 2 sama dengan P action 7,-5. Jadi bayangan titik 3-7 oleh transaksi 4,2 adalah 7,-5. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya Muhammad Firjawan akan membacakan materi terakhir tentang refleksi yang artinya pencerminan. Refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangunan geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin data. Sifat-sifat refleksi. Bayangan yang terbentuk kongruen benda yang dipantulkan. Terus jarak antara benda ke cermin sama dengan antara cermin ke bayangan. Habis itu setiap garis yang menghubungkan setiap titik pada bangunan atau benda dengan titik pada bayangan dengan cermin. Dalam geometri bidang sebagai cermin digunakan 1 sumbu X, 2 sumbu Y, 3 garis X sama dengan M, 4 garis Y sama dengan N, 5 garis Y sama dengan X, 6 garis Y sama dengan min X. Selanjutnya, refleksi terhadap sumbu X. Berdasarkan gambar tersebut, X aksen sama dengan X, dan Y aksen sama dengan min Y. Dalam bentuk metrik, 1, 0, 1, min 1, X, Y. Sehingga 1, 0, 0, min 1 adalah metrik pencerminan terhadap sumbu X. Contoh, diketahui segitiga ABC dengan koordinat A 2,0, B
0,-5 dan C -3,1. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC bila dicerminkan terhadap sumbu X. Bahasan. Pencerminan terhadap sumbu X memiliki rumus P X, Y menjadi P aksen X, min Y. Jadi bayangan titik A 2,0 adalah A aksen 2,0. B 0,-5 adalah B aksen 0,5. C -3,1 adalah C aksen -3,-1. Selanjutnya refleksi terhadap sumbu Y. X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi P X aksen, Y aksen sama dengan P min X, Y. Berdasarkan gambar tersebut, X aksen sama dengan min X, Y aksen sama dengan Y. X aksen, Y aksen sama dengan -1, -1, 0, 1, XY. Sehingga -1, 0, 1 adalah matriks pencerminan terhadap sumbu Y. Dan contoh, tentukan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min X oleh pencerminan terhadap sumbu Y. Jawab. Oleh pencerminan terhadap sumbu Y, maka X aksen sama dengan min X menjadi X sama dengan min X aksen. Y aksen sama dengan Y menjadi Y sama dengan Y aksen. X sama dengan min X aksen dan Y sama dengan S aksen. Disubstitusi ke Y sama dengan X kuadrat min X diperoleh menjadi Y aksen sama dengan min X aksen kuadrat min negatif X aksen menjadi Y aksen sama dengan Y aksen kuadrat X aksen kuadrat plus X aksen. Jadi bayangannya adalah Y sama dengan X aksen plus X. Selanjutnya refleksi terhadap garis X sama dengan M. Titik P X, Y dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan M menjadi P aksen X aksen, Y aksen. X aksen sama dengan 2M min X. Y aksen sama dengan Y. Contoh, tentukan bayangan kurva Y aksen sama dengan X min 5 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 3. Jawab. Pencerminan terhadap garis X sama dengan 3, maka X aksen sama dengan 2M min X menjadi X sama dengan 2 kali 3 min X aksen sama dengan 6 kurang min X aksen. Sehingga Y aksen sama dengan Y menjadi Y sama dengan Y aksen. Maka X sama dengan 6 min X aksen dan Y sama dengan Y aksen disubstitusi ke Y kuadrat sama dengan X min 5. Diperoleh menjadi Y aksen kuadrat sama dengan 6 min X aksen min 5. Menjadi Y aksen kuadrat sama dengan 1 min X aksen. Jadi bayangannya adalah Y kuadrat sama dengan 1 min X. Selanjutnya refleksi terhadap garis Y sama dengan N. Titik P X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan N menjadi P aksen X aksen, Y aksen sama dengan P aksen X, 2N min Y. X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan 2N min Y. Contoh, tentukan bayangan kurva X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min 3. Jawab. Oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min 3, maka X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan 2N min Y.
Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min 3. Maka X aksen menjadi X sama dengan X aksen. Y aksen menjadi 2N min Y. Y aksen menjadi 2 min 3 min Y. Y aksen menjadi sama dengan min 6 Y menjadi Y sama dengan min Y aksen min 6. Disubstitusi ke X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. X aksen kuadrat plus min Y aksen min 6 kuadrat sama dengan 4. X aksen kuadrat plus min Y aksen kuadrat plus 12 Y plus 36 dalam kurung min 4 sama dengan 0. Jadi bayangannya X aksen plus Y aksen plus 12Y plus 30 sama dengan 0. Selanjutnya refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan N menjadi P aksen X, Y aksen sama dengan P aksen Y, X. X aksen sama dengan Y aksen sama dengan X. Berdasarkan gambar tersebut, Y aksen sama dengan Y, X aksen sama dengan Y aksen sama dengan X dalam bentuk matriks X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0, XY. Sehingga 0, 1, 1, 0 adalah matriks pencerminan terhadap sumbu Y. Contoh, bayangan 2X min Y plus 5 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap garis sama dengan garis Y sama dengan X adalah pembahasan transformasi refleksi terhadap Y sama dengan X adalah 0, 1, 1, 0 menjadi X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 XY sama dengan YX. Terima kasih. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.